Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kendi Ahyar, alhamdulillah saya sekarang berada di Garut ya, tepatnya di Desa Mandalasari, Kecamatan Kadungora ya, Kabupaten Garut. Tepatnya di Kampung Renggel. Saya tadi udah keliling-keliling di sekitar Kampung Renggel, luar biasa. Masyarakatnya ramah-ramah ya. Lokasinya juga lumayan bersih lah ya. Bersih, nggak ada sampah, jarang berserakan di ganggang gitu ya. Dan pertaniannya sawah, wah macam-macam banyak lah, luar biasa. Nah sekarang saya berada di salah satu rumah tokoh ya, tokoh masyarakat di sini ya, Bapak Kadus Mandalasari ya. Ya, Desa Mandalasari. Langsung aja kita ngobrol yuk sama yang punya wilayah. Dan ada Abang siapa namanya? Abang Randy dan Ibu Tarisa. Ibu Tarisa. Luar biasa ya. Pas banget saya kesini ada beliau-beliau ini yang luar biasa. Wah saya udah tadi ngomong panjang lebar tentang sejarah ya, luar biasa dah pokoknya. Langsung deh kita ngobrol yuk dengan orang-orang hebat dari Desa Mandalasari, Kabupaten Garut. Assalamualaikum Pak Kadus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa berrofi ya Pak. Alhamdulillah. Hari ini ya. Aduh. Saya dari Depok, Pak Kadus ya. Ya dari Depok sini ya bersilaturahmi, kebetulan istri dari sini ya. Ya main lah kali silaturahmi. Tadi udah keliling-keliling ke Kampung Renggel. Luar biasa ya. Luar biasa ini Pak Kadus, ininya apa namanya, membangun kampung ini ya. Cuma nanti saya belum ke atas Pak. Kita cek nanti. Kita lagi ke atas ya, melihat. Di sana ada dua situs. Ada situs di atas ya. Iya. Gimana nih tentang Kampung Renggel ya, apa Desa Mandalasari ini Pak? Pak Kadus ininya apa nah ya? Ya pokoknya Mandalasari Kampung Renggel itu pembangunan lingkungan, membangun masyarakatnya gimana nih untuk supaya perekonomiannya maju, UMKM-nya maju, gimana tuh Pak? Ya mungkin untuk saat ini gitu juga, ini kita juga di sini ya, termasuk Randy, Tarisa, saya panggil sengaja ke sini karena mereka generasi-generasi muda yang bisa membangkitkan dan menggali informasi-informasi. Soalnya untuk kami, saya sendiri sebagai kepala dusun mungkin dengan keterbatasan kemampuan, mereka lah yang lebih paham. Kita jangan menutup diri, ya kalau tidak mampu ya tidak mampu. Tapi jangan juga berkecil hati, karena kita nih walaupun tidak mampu, tapi ada generasi muda yang lebih mampu, apa salahnya? Ya, kita angkat mereka. Nah, di sini saya meminta kepada mereka sumbangsi pemikiran, pemahaman bagaimana untuk menciptakan generasi muda ini bisa menciptakan hal-hal yang positif, disinyalir bisa membangkitkan perekonomian. Dan saya harap juga kepada mereka bagaimana caranya kita ini setelah lulus sekolah itu bukan hanya berpikir untuk kerja di pabrik, perusahaan-perusahaan, tetapi bagaimana caranya hasil sekolah kita tuh menciptakan suatu produk yang bisa bisa mencairkan ekonomi gitu kan. Betul, ya. Nah itu salah satunya, mungkin di sini juga kita berbicara ke arah sana. Mungkin di sini juga untuk menempuh kelas memang tidak semudah itu. Ya mudah-mudahan tahun 2024 ini kita ada terobosan-terobosan baru. Nah kita bisa menggali, terutama kami juga pernah sempat membahas tadi tentang kelangkaannya pupuk. Kami kan di sini 80% petani. Nah, kesulitan kami itu di bidang pupuk.
Nah ini mungkin kalau untuk pupuk yang sifatnya apa namanya tuh kimiawi mungkin akan sedikit susah. Tapi bagaimana caranya kita menciptakan pupuk yang lebih ramah lingkungan, pupuk alami gitu. Nah ini mungkin kita ini mengkonsep ke arah sana juga. Selain daripada itu, mungkin tantangan di pemerintah juga kita lagi dibahas gitu. Masukan-masukannya kepada kami sebagai pemerintah desa, apa yang kita bisa bangun, apa ada kekurangannya gitu, mungkin saya minta masukan-masukan dari mereka. Seperti itu mungkin di. Nah saya dari Bang Randy nih, Kang Randy atau Abang Randy nih kayaknya apa nih yang Sunda bebas lah, bebas ya. Kang Randy asli Sunda lah ya. Ini mana sejarah dari Mandalasari ini seperti apa sih bisa disebut desa Mandalasari itu apa sih, ada sejarah dan asal muasalnya kali ya, apa gimana Bang Randy? Ya kalau berbicara mengenai Mandalasari sih kurang tepatnya saya tidak relevan untuk menjelaskan seperti ini. Karena pada dasarnya saya ini masih muda dengan keterbatasan saya, dengan kekurangan saya, tetapi saya sebagai anak buah dari hasil lahir di desa Mandalasari sedikitnya agak tahu mengenai tentang Mandalasari. Sebenarnya sih desa Mandalasari itu dari dulu itu sejak udah ada, karena desa Mandalasari itu hasil dari pemekaran desa Rancakala. Karena kurang lebih tahun berapa yaitu pada 81 kita, kemudian 82 enggak tersilakan. 81 itu baru desa Mandalasari itu lahir dari pemekaran desa Rancakala. Cuma yang harus kita kaji itu kenapa sih orang tua dulu menamakannya itu desa Mandalasari? Kenapa sih tidak nama yang lain? Iya kan? Kenapa tidak ada Hegarsari atau apa gitu? Mungkin orang-orang tua dulu untuk menitipkan kepada anak-anaknya yang sekarang harus menjadi buah dari hasil keringat beliau yang sudah meninggal, atau kita yang disebut dengan the founding father. Orang-orang tua dulu berjuang, pahit, payah, lara, balangsa, biar anak-anak mudanya itu mandiri. Nah disebutkanlah Mandalasari supaya menjadi sari, buah yang dihasilkan dari kinerja kita gitu. Nah sehingga menciptakanlah masyarakat yang adatnya ramah, sopan. Ketika ada masyarakat luar datang, dia pasti sopan santunnya dijaga, murah senyumnya dijaga, karena itu ciri khas, simbol bahwa orang tua dulu itu mengajarkan kepada kita itu yang paling pertama itu adab dulu. Gitu. Nah sehinggalah lahirlah masyarakat yang dikenal dengan masyarakat yang sopan santun gitu. Nah terlepas dari itu, dari sejarah Mandalasari, yang saya khawatirkan begini Bapak, ketika kaum muda itu, ada sebagian anak muda itu salah dalam memilih pergaulan. Nah itu sehinggalah terjadi seperti masyarakat di kota. Ada tawuran, sehingga mungkin para orang-orang tua dulu menciptakanlah organisasi yang dimaksud dengan Karang Taruna. Wadah. Nah termasuk yang barusan saya diskusikan termasuk anak muda. Nah tadi kata Ibu Tarisa gini, ada prinsip anak muda berkarya, orang tua membina. Nah itu karena apa? Karena tidak terlepas dari orang-orang tua dulu. Kemanapun saya belajar, pasti output dari akhir pengajaran yaitu pengabdian. Ya kan? Pengabdian itu harus luar biasa. Jangan dulu melihat dari value, nilai, ada uang atau tidak kan. Nilai itu akhir ketika saya berkegiatan dulu, pengabdian dulu. Begitupun juga sekolah. Diajar, ulangan, baru nilai hasil dari rapot kan. Nah begitupun kita sama hidup di kehidupan masyarakat. Pengabdian itu tidak boleh mengenal capek, payah, lara, balangsa. Itu pasti ada. Tapi itulah kata orang-orang tua dulu, itu jadikanlah lalap dari dunia untuk pengajaran. Lalap tidak laut. Gitu. Teman nasi. Nah paling untuk sejarah istilahnya itu mungkin menurut saya itu pasti berbagai macam versi ya kan.
termasuk saya pun belum bisa menjelaskan secara eksplisit atau secara langsung menjelaskan dari mana sih kata asal mualah Mandalasari ini. Nah, mungkin untuk lain waktu kita membahas lagi. Ya, luar biasa. Oke. Paling untuk dari saya gitu, sejarah awal mulanya Mandalasari itu hasil dari pemekaran sih, dari Desa Rancasala gitu. Baik, sekarang dari Ibu apa tadi? Teteh, masih teteh ya. Ini mungkin wanita anak muda ya, yang anak muda dan ibu yang harus gimana nih menurut Mbak Didi ya, di Mandalasari ini untuk anak muda lah mengenai anak muda di Desa Mandalasari itu sendiri. Sebenarnya untuk khususnya di Kampung Renggel lah ya, pastinya banyak sekali anak muda. Hanya saja yang perlu dijadikan perhatiannya itu bagaimana anak muda ini tuh mau gitu untuk ikut serta dalam halnya mengabdikan dirinya itu, terjun untuk mengabdikan pada masyarakat. Sebenarnya memang kita tuh punya kepentingan prioritas tersendiri, akan tetapi kalau misalnya prinsip saya sendiri mengenai kehidupan itu, bagaimana diri saya itu bisa bermanfaat untuk sekitar. Nah, dari sana di sini pun begitu dengan anak muda. Nah, pastinya itu saya sebagai anak muda pun ingin mengajak anak-anak muda di Desa Mandalasari, khususnya di Kampung Renggel juga, bagaimana peranan anak muda ini hadir untuk membangun desa. Bagaimana peranan anak muda ini ikut serta dalam halnya memajukan desa. Seperti itu sih, terutama mungkin untuk di generasi itu dari dalam halnya perempuan gitu. Karena banyak sekali kalau misalnya di desa itu pemikirannya tuh, perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, perempuan cukup nanti juga kembali ke dapur. Seringkali banyak pemikiran seperti, apalagi dengan orang-orang tua yang memang ya namanya juga pergaulannya sampai di sini gitu. Tapi perlu sekali anak muda itu tahu bahwa hidup itu bukan perihal tentang kita makan di dapur, tapi bagaimana kita itu bisa menghadapi tantangan zaman. Karena zaman semakin kesini tuh era digitalisasi semakin masuk dan cepat pesat, dan bagaimana kita di sana itu bisa adaptasikan gitu. Nah, dari sana itu makanya saya tidak setuju dengan kata perempuan tidak boleh sekolah tinggi, karena banyak misalnya ada ilmuwan atau dalamnya sains itu mengatakan bahwa generasi selanjutnya atau penerus anak yang lahir itu gen kepintarannya itu dari ibu. Jadi kalau tidak mau ketika kita ingin melahirkan generasi yang unggul, generasi yang berpikir cerdas, maka kita lihat dulu diri kita sebagai anak muda bagaimana menjadi generasi yang unggul. Ya, luar biasa nih ngobrol kita nih.